Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alan Nurzaman dengan NPM 21131911108 dari Prodi S1 Teknik Informatika A2 dari kelompok 4. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai project yang kami buat. Untuk pertama-tama kita ke klasifikasi citra dengan metode CNN. CNN atau Convolutional Neural Network adalah salah satu jenis neural network yang biasa digunakan pada data image. CNN bisa digunakan untuk mendeteksi dan mengenali objek pada sebuah image. CNN terdiri dari neuron yang memiliki wake, bisa dan activation function. Convolutional layer juga terdiri dari neuron yang tersusun sedemikian rupa sehingga membentuk sebuah filter dengan panjang dan tinggi pixel. Bagaimana CNN bekerja? CNN memanfaatkan proses konvolusi dengan menggerakkan sebuah kernel konvolusi filter berukuran tertentu ke sebuah gambar. Komputer mendapatkan informasi representatif baru dari hasil perkalian bagian gambar tersebut dengan filter yang digunakan. Cara kerja CNN, pertama masuk ke input image, lalu ke convolution, lalu ke max pooling, dan setelah itu langsung masuk ke output. Baik, selanjutnya klasifikasi citra menggunakan metode CNN. Dan di sini menggunakan klasifikasi hewan kucing dan anjing. Pada dataset berikut tersedia dua kelas yang berbeda, yaitu hewan kucing dan hewan anjing. Selain itu, pada dataset ini terdapat dua subfolder yang berbeda, yaitu data training dan data test. Data training ini berguna untuk membentuk model dan melatih CNN agar dapat mengenali dan mengklasifikasi sebuah objek. Dikarenakan hanya terdapat dua kelas, maka metode klasifikasi yang digunakan ini yaitu binary dan pembuatan model menggunakan binary cross entropy. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Ali Ahmad, NPM 21131191067 dari kelas IFA 2 kelompok 4. Di sini saya akan melanjutkan materi dari CNN, yaitu Convolutional Neural Network. Pada bagian proses pertama ini, dia melakukan download datasheets menggunakan API Kaggle agar kita tidak perlu mengupload ulang si datasheets setiap melakukan pemrosesan model tersebut. Berikutnya, pada bagian ini proses yang dilakukannya itu untuk mengekstrak datasheets yang semulanya berbentuk zip terus menjadi folder tunggal yang tersimpan di direktori tmp/tmp/. Lalu setelah proses berikut ini, prosesnya itu untuk mengimport beberapa library yang dibutuhkan dalam proses pengolahan citra. Nah, untuk pada bagian ini itu untuk mencoba memunculkan sampel foto pada datasheets, yaitu ada anjing dan kucing. Halo semuanya, nama saya Ahmad Rizali Madudin, NPM saya 21131911071 dari kelompok 4 Prodi S1 Teknik Informatika kelas A2. Pada bagian ini kita akan masuk ke kode pemrograman, yaitu bagian data preprocessing. Pada bagian ini kita telah memasuki data preprocessing. Pada proses ini hampir sama pada proses sebelumnya, yang berbeda hanyalah jika sebelumnya kita menggunakan data training, maka pada saat ini kita menggunakan data validation. Kemudian pada proses selanjutnya yaitu membuat metode CNN atau Convolutional Neural Network menggunakan library TensorFlow atau Keras yang sebelumnya sudah diimport dengan menggunakan Activation ReLU atau Reactivate Linear Unit dengan input gambar resolusi sebesar 64 pixel. Lalu pada proses selanjutnya yaitu masih sama metode Convolutional Neural Network, namun pada kali ini layer yang digunakan adalah pooling yang berfungsi untuk mereduksi input secara spasial dengan operasi downsampling. Umumnya metode pooling adalah max pooling. Nah, selanjutnya metode masih menggunakan metode yang sama, yaitu CNN. Pada bagian ini proses yang dilakukan adalah layer flattening, yaitu merubah dari matriks yang ada di pooling layer menjadi satu kolom saja atau vektor tunggal yang nantinya akan menjadi bagian dari input layer. Perkenalkan, nama saya Muhammad Atorik dengan NPM 21131191132 dari kelompok 4. Kali ini saya akan melanjutkan presentasinya. Selanjutnya kita ada di bagian masih create CNN method, yaitu di output layer. Pada bagian ini proses terakhir untuk melakukan metode CNN.
Jadi di sini tuh kita membuat layer output dengan activation sigmoid. Karena pada layer sebelumnya kita menggunakan kelas binary. Jadi sekarang menggunakan activation sigmoid ya. Pada proses ini mulai melakukan pelatihan pada model CNN yang telah dibuat sebelumnya dengan menggunakan plot grafik akurasi, dan optimizer yang digunakan adalah Adam dan loss binary cross entropy, karena hanya memiliki 2 klasifikasi kategori, yaitu hanya hewan anjing dan juga untuk mengklasifikasi hewan kucing. Nah, pada bagian ini bagaimana tahapan model dibuat. Terdapat 25 percobaan yang setiap prosesnya meningkatkan akurasi untuk klasifikasi gambar. Nah, jadi pada di sini itu kita merunning ngebuilding, kita harus melewati 25 tahapan. Nah, apabila awalannya akurasinya sudah dari kecil dan ketika epoch yang terakhirnya itu akurasinya membesar, maka kemungkinan hasilnya akan bagus karena berurut akurasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fernanda Dewandaru Santoso, NPM 21131919082. Di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang pengolahan citra. Di plot grafik ini terlihat akurasi model mencapai 90%. Nah, pada proses ini kita membutuhkan beberapa library untuk mengupload file yang akan diklasifikasikan. Lalu model akan membuat prediksi antara hewan kucing dan hewan anjing sesuai gambar yang diinput. Langsung pada codingan atau program yang sudah kami buat. File yang akan diidentifikasi. Nah, ini di hasil inputan langsung keluar hewan anjing dengan gambar anjing. Kita coba sekali lagi. Ini gambar yang tadi saya input, output yang keluar adalah hewan kucing. Kesimpulan, dataset yang digunakan berasal dari situs Kaggle sehingga tidak memerlukan image processing lagi karena dataset sudah bersih, tapi tetap harus menggunakan image processing pada proses pelatihan atau data training untuk membentuk suatu model dapat mengklasifikasikan sebuah citra baik yang memiliki 2 kelas binary atau lebih. Pada saat project ini buat, pada plot grafik akurasi antara data training dan validation harus bersinggungan dan menghasilkan akurasi mencapai 90%. Cukup sekian presentasi dari kelompok 4. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau kurang lebih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.